party when your attorney called and bulldoze y'all way in here. The next county, if you do not get off of these premises Summer, okay. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Hollywood Dirt. Film ini menceritakan tentang seorang aktor terkenal yang akan membuat film baru di sebuah kota kecil. Di saat aktor ini sampai di kota tersebut, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang kemudian dia rekrut sebagai pemain film. Sejak saat itulah hubungan mereka berdua menjadi tambah dekat, sehingga si aktor dan wanita ini sama-sama merasa jatuh cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka berdua selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Summer Jen yang tinggal di kota Quincy di Amerika. Pagi itu, Jen didatangi oleh seorang pria bernama Ben yang bekerja sebagai pencari lokasi dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan film. Do you have the owner's number? Jen yang menganggapnya sebagai orang asing pada awalnya nggak mau menanggapi Ben yang ingin menyewa sebuah rumah mewah bagi seorang aktor. Namun Jen akhirnya mau membantu Ben karena orang-orang di daerah itu udah mengetahui kalau ada aktor terkenal yang akan membuat film di kota mereka. My friends call me Ben, and at the moment you're looking like... Now, level with me, Benton. What do you want? Mendengar Ben dibayar mahal oleh atasannya, Jen yang otaknya pinter soal urusan duit kemudian meminta komisi sebesar $20.000 sebagai imbalannya. Hollywood in the last decade, the man women dream about. 20. And I'm the only hope you have. Dan setelah mereka sepakat, Jen lalu mengantar Ben bertemu dengan seorang wanita bernama Anna untuk menyewa rumah bagi aktor tersebut. Cole Maston? That's right, the fortune bottle. Well, now I might just... Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan pada seorang aktor ganteng bernama Cole yang lagi menghadiri acara talk show di televisi. Ceritanya, Cole ini udah menikah dengan seorang wanita cantik bernama Nadia yang bekerja sebagai model dari perusahaan kutang dan celana dalam. Elements make for a successful marriage, but if I had to... Selama 5 tahun hidup berumah tangga, Cole lalu menjelaskan kalau dia dan istrinya selalu berkomunikasi dengan baik dan gak pernah merahasiakan apapun. Selain itu, Cole juga membahas film barunya yang berjudul The Fortune Bottle, yang proses syutingnya akan mereka lakukan di kota Quincy. And the wealth they created in a small town called Quincy. Thank you so much for having me. Come back anytime. Setelah acara itu selesai, Cole langsung menelpon sutradaranya yang bernama Don untuk membahas artis wanita yang akan tampil di film barunya. Sebenarnya, Don dan Cole udah sempat memilih satu artis, tapi karena wanita itu menolak, mereka berdua jadinya harus mencari pemain lain untuk menggantikan perannya. No. Take me home. Kemudian saat Cole sampai di rumah, dia tiba-tiba melihat istrinya yang lagi asik berselingkuh dengan seorang pria. Cole yang emosi pun lalu melempar mereka dengan celengan gajah, dan kejadian ini langsung menjadi berita hangat di berbagai media. Gara-gara masalah perselingkuhan itu, Cole akhirnya memutuskan untuk menceraikan istrinya. Nadia pun sama sekali nggak merasa menyesal dengan kejadian itu, bahkan dia juga mengaku kalau selama mereka menikah dia nggak pernah mencintai Cole sedikit pun. I don't love you anymore. Berhubung karir Nadia sedang naik daun, dia sama sekali nggak merasa takut tentang kondisi keuangannya jika nggak dibantu oleh Cole. Ternyata Nadia udah merencanakan perceraian ini sejak lama, dan dia juga udah mengincar harta gono gini yang akan dia dapatkan selama menjadi istri Cole. I think it is. How long have you been planning this? Beberapa hari kemudian, Cole bertemu dengan pengacaranya bernama Brad yang akan mengurus kasus perceraiannya. Pada saat itu, Brad yang merupakan pengacara baru dari Cole sebenarnya merasa marah kepada Cole yang datang terlambat untuk membahas masalah ini. Hold on. Please. I'm sorry I'm late. Setelah Cole meminta maaf atas kesalahannya, Brad lalu menjelaskan beberapa aturan persidangan dan meminta Cole untuk mengikuti semua arahannya. Di samping itu, Brad juga memintanya agar nggak berhubungan dengan wanita lain, karena jika pengacara Nadia mengetahuinya, Cole yang belum resmi bercerai bisa aja diserang balik dengan alasan perselingkuhan. No sex, no relationships, and any other shared assets you want.
Tepat di hari itu juga, Brad langsung mengajak Cole untuk berangkat ke kota Quincy agar dia bisa fokus dalam pembuatan filmnya. Namun setibanya mereka di sana, Brad malah mendapat berita dari anak buahnya di LA kalau asisten Cole baru aja mengalami kecelakaan. He's been my assistant for 13 years. Di sisi lain, Ben yang lagi nyantai-nyantai dengan Jen, kemudian mendapat telepon dari Brad yang ingin memastikan tempat tinggal bagi Cole. Kabar itu pun membuat mereka panik, sehingga Ben meminta Jen untuk menyambut Brad dan Cole yang udah menunggunya di depan rumah. Hi. Is Bennington here? Lalu ketika Ben keluar, dia langsung memberitahu kalau rumah yang ingin disewa oleh Cole itu belum siap karena kedatangannya lebih cepat dari yang dijadwalkan. Namun Brad harus kembali ke LA saat itu juga, dan dia meminta kepada Ben untuk mencarikan tempat tinggal sementara bagi Cole. Selagi Ben memesan kamar hotel, Jen mencoba untuk mengajak Cole berbicara, tapi sikap Cole terlihat sombong dan gak mau menjawab pertanyaannya. Jen yang kesal pun akhirnya langsung mengusir mereka, namun Cole malah tertarik dengan kemarahan Jen dan menganggapnya sebagai wanita yang luar biasa. You're all Southern fighting Spitfire attitude. I'll blow your pampit ass in the next county if you do not get off. She's fantastic. Kemudian saat di perjalanan ke hotel, Cole segera menelpon Don untuk memberitahu kalau dia udah menemukan seorang wanita yang cocok sebagai pemeran pengganti. Tentu aja Don gak setuju sama usulan itu, karena Cole ingin merekrut Jen yang sama sekali belum pernah berakting di dunia film. Telling you, this girl is perfect. Merasa Jen memiliki watak yang sama dengan karakter di film barunya, Cole menjadi sangat yakin kalau Jen adalah wanita yang tepat untuk berpasangan dengannya. Cole pun lalu meminta Don untuk bertemu dengan Jen, dan jika menurutnya nggak cocok, maka mereka berdua akan mencari pemeran yang lain. Meet the girl. If you don't like her, what was her name again? Summer. Lalu ketika mereka kembali ke rumah Jen, Ben langsung memberitahu mengenai rencana Cole yang ingin merekrutnya sebagai pemeran wanita. How much does it pay? No idea. I don't know. Ask Cole. Di sisi lain, Cole bertemu dengan ibu Jen bernama Francis yang bisa mengenalinya sebagai artis Hollywood dan akan membuat film barunya di kota ini. We're gonna have to work on that southern drawl. Setelah mendengar berita dari Ben, Jen mulai bertanya tentang gajinya sebagai pemain film, sehingga Cole memberitahu kalau dia akan membayarnya sebesar $100.000. Namun Jen menolak tawaran tersebut karena dia ingin mendapat bayaran yang lebih tinggi dari jumlah uang yang ditawarkan oleh Cole. No. Not for that amount. What's it called when one person makes a huge mistake? Kemudian di malam harinya, Jen mendapat telepon dari Cole yang akan mengajak Don untuk menilai kemampuannya. Dan jika Don menganggapnya layak untuk menjadi pemeran wanita, Jen boleh meminta bayaran sesuai keinginannya, yaitu sebesar $500.000. Begitu mereka bertemu, Cole yang heran kenapa Jen bersikap manis kepada Don, lalu mencoba untuk memancing emosinya seperti yang ia lakukan tadi siang. Setelah itu, Don meminta Jen untuk menunjukkan kemampuannya dan berakting marah-marah yang membuat Don merasa sedikit terkejut. I need to see some fire from you, Summer. Can you... I will poison your tea. Okay. Beberapa hari kemudian, Cole akhirnya tinggal di sebuah rumah yang akan dia tempati selama menjalani proses syuting mereka di kota ini. Di sana, Cole ngomel-ngomel karena di dalam rumah itu banyak hiasan ayam, dan di saat Jen memintanya agar tetap tenang, dia tiba-tiba aja mencium Jen yang membuatnya marah. You didn't ask me to shut up. Never mind. Don't answer that. Let's go review. Keesokan harinya, Cole mendapat telepon dari Brad yang mendengar kabar kalau dia udah mencium seorang wanita yang juga ia rekrut sebagai pemain film. Brad pun jadi mengira kalau Jen adalah pacar baru dari Cole, tapi Cole langsung membantah dan menjelaskan kalau sosok Jen sangat sempurna untuk berperan dalam filmnya. Behave, not run around grabbing the first single woman you find. I cast her because she is Ida Pinkerton. Setelah menutup telepon dari Brad, Cole tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Jen yang ingin membawakannya hadiah berupa anak ayam. Tentunya, Cole langsung menolak hadiah tersebut, tapi Jen malah mengajarkan bagaimana caranya memelihara anak ayam sampai tumbuh besar. It's a gift, and you do not refuse.
Nah, karena Cole nggak tahu apa-apa soal ayam, dia kemudian datang ke toko peternakan untuk membeli apa aja yang dia butuhkan dalam merawat hewan tersebut. Pemilik toko pun heran karena Cole memberikan nama Koki pada anak ayamnya dan menganggapnya sebagai hewan peliharaan umum seperti kucing atau anjing. I mean, you don't need to give it a name or... Anything else I might need for him? Sementara itu di tempat lain, Ben datang untuk memberikan naskah film dan menyuruh Jen menyewa seorang pengacara yang bisa membantunya mengecek kontrak kerjasama. Jen pun langsung meminta bantuan kepada mantan tunangannya bernama Scott yang dulu pernah berselingkuh dengan sahabat Jen dan sekaligus asistennya di kantor. Okay. Yeah, I can do that. Send it to Shelley. Lalu di malam harinya, Jen bercerita kepada ibunya kalau dia akan berakting di sebuah film yang akan dibuat oleh Cole dan sutradaranya. Dari cerita itu, ibunya bisa mengetahui kalau Jen ingin pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru dan melupakan masa lalunya di kota ini. That you want to leave. And that's why you wouldn't be a good mama if I tried to hold you back. Keesokan paginya, Cole datang menemui Jen yang pada saat itu sedang memperbaiki pagar di peternakannya. Di sana, Cole meminta Jen agar membeli ponsel pribadi dan memberitahu kalau besok dia akan ada latihan wawancara untuk menghadapi pertanyaan dari wartawan. You need to get a cell phone. Got media training tomorrow. Melihat Jen lagi mengerjakan pekerjaan pria, Cole lalu berinisiatif untuk membantunya. Kebetulan dulu Cole pernah membuat film di area peternakan dan dari situlah dia belajar beberapa cara dalam memperbaiki pagar. Keesokan harinya, Jen kemudian bertemu dengan seorang pelatih media yang bernama Nichols. Namun karena Jen adalah wanita yang susah diatur, Nichols jadi merasa kesal kepadanya. Look like you have a stick up your ass. Glad I'm not the only I one. don't eat. And neither should you, by the way. Cole yang sedikit banyak udah mengetahui sifat dari Jen, lalu menggantikan tugas Nicole untuk mengajarkan beberapa teknik dalam menjawab pertanyaan dari media. Ternyata apa yang diajarkan oleh Cole itu lebih mudah dipahami oleh Jen, dan di balik pembicaraan mereka, Jen tampaknya semakin menyukai sosok Cole. Nadia and I were together for a long time. Do you feel closer to me now, having heard that? Kemudian saat Don datang untuk membahas naskah film, Cole yang nggak melihat kehadiran Jen langsung pergi untuk menjemputnya ke rumah. Setibanya di sana, Cole malah melihat Jen yang lagi tidur dalam posisi menggoda, sehingga langsung membuatnya jadi bergairah. Your phone's been busy. Nah, karena admin nggak bisa nampilin adegan hot yang mereka lakukan, jadi admin lanjut aja ke adegan Jen yang merasa marah setelah bermesraan dengan Cole. Tentu aja respon itu membuat Cole bingung, tapi Jen akhirnya menjelaskan kalau dia nggak mau berhubungan dengan Cole yang statusnya masih belum bercerai dari istrinya. Beberapa hari kemudian, Cole dan Jen akhirnya memulai syuting perdana mereka. Awalnya mereka berakting dengan sangat baik, tapi Jen kemudian merasa marah kepada Cole yang udah iseng memasukkan puluhan kondom ke dalam koper yang ia gunakan. Setelah syuting itu selesai, Don mengajak Cole untuk melihat hasil rekaman mereka yang menunjukkan kalau Jen sebenarnya memiliki perasaan kepada Cole. Para kru pun kagum melihat penampilan mereka, sehingga Don memiliki ide untuk menambahkan adegan romantis yang menurutnya bisa menarik banyak penonton. It'll bring a whole other element into the film. This stuff has emotion. It's got heat. You two look like your moments away. Kemudian saat syuting di hari kedua, Jen tiba-tiba mendapat naskah baru yang berisi adegan mesra antara dia dan Cole. Setelah membaca naskah itu, Jen menjadi sangat marah karena film yang mereka angkat dari sebuah novel itu sebenarnya menceritakan kebencian di awal pertemuan kedua karakter. It's a movie. Writers are adding. Tepat di hari yang sama, Cole tiba-tiba mendapat telepon dari Brad yang memintanya agar kembali ke LA untuk mengurus perceraiannya. Cole pun langsung memberitahu hal ini kepada Jen dan memintanya untuk tidak banyak protes agar syuting mereka bisa cepat selesai. Please
say our lines and get this baby wrapped. Sebelum proses syuting mereka dimulai, Cole sempat meminta bantuan kepada Jen untuk merawat anak ayamnya selama dia berada di LA. Mereka berdua akhirnya mulai berakting seperti biasa, dan saat adegan berciuman, Jen gak bisa menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya menyukai Cole. Lalu ketika Cole berangkat ke kota LA, Jen datang ke rumah yang disewa oleh Cole untuk memenuhi permintaannya menjaga anak ayam. Kemudian di tengah malam Jen tiba-tiba mendapat telepon dari Cole yang mengatakan kalau dia sangat merindukannya dan ingin cepat-cepat kembali ke kota Quincy. Don't torture me by hanging up the phone. I've been thinking about you all day. Keesokan harinya, Cole bertemu dengan asistennya bernama Billy yang baru aja sembuh dari rumah sakit. Di sana mereka berdua membicarakan tentang proses syuting di kota Quincy, dan dari cerita itu Billy bisa mengetahui kalau Cole udah jatuh cinta kepada Jen. Are you in love with her? Di waktu yang bersamaan, Brad tiba-tiba datang ke tempat itu dan mendengar semua pembicaraan mereka tentang kehadiran Jen. Sebenarnya Brad nggak mau ikut campur pada kehidupan Cole, tapi Cole harus berkata jujur tentang semuanya agar Brad bisa mengontrol media dalam memberitakan hubungannya dengan Jen. So I can control the media. And more importantly, Lalu di siang harinya, Cole dan Nadia datang ke proses mediasi untuk membahas pembagian harta Gonogini setelah mereka bercerai. Nadia pun mencoba memanas-manasi Cole dengan berita tentang Jen, tapi Cole berusaha tetap tenang seolah-olah dia nggak punya hubungan apa-apa dengan Jen. Beberapa hari kemudian saat mereka syuting, Nichols tiba-tiba datang ke tempat itu untuk memberitahu kalau Jen pernah berbuat jahat pada keluarga Scott. Berita itu pun membuat Don dan Nichols marah, padahal tim produksinya udah memeriksa latar belakang Jen yang nggak pernah terlibat dalam kasus kriminal. Setelah semua orang keluar, Cole berusaha membujuk Jen untuk bercerita agar dia dan anak buahnya bisa membantu Jen dalam mengatasi masalah ini. Awalnya, Jen merasa nggak peduli dengan berita tersebut, tapi karena didesak terus oleh Cole, dia akhirnya mau bercerita tentang masa lalunya di kota ini. Could use a friend right now. Tell me what happened. Sebelum Jen melangsungkan pernikahan, dia baru mengetahui kalau tunangannya telah berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Ternyata perselingkuhan ini udah diketahui oleh banyak orang, sehingga Jen ingin membalas dendam pada orang-orang yang sengaja merahasiakan kejadian itu. Nasty. So, is Vera in a conversation with false friends? Karena keluarga Scott mengalami keracunan, Jen malah dianggap sebagai wanita yang jahat padahal bukan dia yang berselingkuh dengan pria lain. Cole pun paham kalau Jen udah diperlakukan secara nggak adil, dan dia berjanji akan menghadapi para wartawan untuk meluruskan masalah ini. Start a new life. I'll handle this. Kemudian di malam harinya, Jen datang ke rumah Cole untuk berlibur di akhir pekan. Di sana, Cole meminta Jen untuk menginap, sehingga mereka berdua bisa mengobrol banyak hal sambil bermain Scrabble dan permainan yang lainnya. Selama mereka berdua menghabiskan waktu bersama, Jen akhirnya mengaku kalau dia udah merasa jatuh hati kepada Cole. Di sisi lain, Cole yang udah tertarik dari awal pertemuan mereka, lalu mengatakan kalau dia nggak akan pernah meninggalkan Jen. Beberapa hari kemudian, Cole akhirnya menemani Jen untuk menghadapi para wartawan yang udah menunggu di rumahnya. Cole pun berani menunjukkan kedekatan mereka berdua, dan berhubung sidang perceraiannya akan selesai, Cole juga memberitahu kalau dia akan menikah dengan Jen. Lucky is to get her to marry me. Because I love you. Singkat cerita, saat proses syuting udah selesai, Cole dan Jen kemudian diundang ke acara talk show karena film mereka laris di pasaran. Mereka berdua akhirnya diberitakan udah menikah, dan adegan ini sekaligus menutup cerita film dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Hollywood Dirt. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.